Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Semua di antara kita pasti menginginkan pendidikan yang setinggi-tingginya, atau dalam tanda kutip adalah pendidikan yang terbaik untuk masa depan kita. Mau jadi apa kita ke depan, mau jadi apa kita di masa depan, dan akan seperti apa passion kita di masa depan yang akan datang. Tentunya setiap manusia memiliki cita-citanya masing-masing. Ketika waktu kecil ingin menjadi dokter misalkan, ingin menjadi pilot, atau ingin menjadi seorang presiden di masa depan. Cita-cita tersebut tentunya harus diiringi dengan pendidikan yang berkualitas. Karena dengan pendidikan yang berkualitas akan menjadi jembatan untuk menopang keberlangsungan cita-cita yang ia idam-idamkan. Tetapi dalam perjalanannya, semakin ke sini, banyak sekali lembaga-lembaga yang bertebaran, terutama dalam hal ini adalah lembaga-lembaga pendidikan, yaitu pendidikan formal. Semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik itu sekolah menengah bahkan perguruan tinggi, semakin juga tinggi angka pengangguran. Mengapa ini bisa terjadi? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya, jangan skip videonya. Dan seperti biasa kita belajar bersama. Ayo kita putar dulu intronya. Semakin banyak sekolah atau semakin banyak lembaga pendidikan formal, maka semakin banyak pula pengangguran. Tentunya pernyataan tersebut atau kalimat ini akan menjadi sebuah kalimat kontradiktif. Karena biar bagaimanapun, sekolah itu adalah seharusnya bisa membuat pengangguran itu menjadi teratasi. Tetapi tidak semua berjalan mulus. Banyak sekali lulusan-lulusan sekolah, baik itu sekolah menengah, ataupun bahkan perguruan tinggi, banyak yang menjadi pengangguran. Tentu video ini saya buat tidak untuk bermaksud untuk menyinggung bagaimana sistem pendidikan kita. Tetapi saya membuat video ini agar untuk menyadarkan kita bahwa pendidikan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama dari segi output lulusan yang dihasilkan dari sebuah sekolah, baik itu sekolah menengah, negeri ataupun swasta, maupun itu juga perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri. Mari kita berbicara tentang pengangguran. Apa penyebab utama dari faktor pengangguran itu? Tentunya kalau kita berbicara mengenai faktor utama dari pengangguran adalah ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga mengakibatkan ketika ada lulusan yang sudah lulus katakanlah dari perguruan tinggi ataupun sekolah menengah, baik itu kejuruan ataupun yang lainnya, ketika mereka sudah siap untuk bekerja, maka di situ juga ada sebuah problem yang sangat besar, yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Seperti diketahui bahwa Indonesia, negara kita ini adalah salah satu negara yang memiliki populasi manusia terbanyak. Tentunya ada Cina, kemudian India, Amerika, dan juga ada Indonesia. Dan ditambah lagi dengan Indonesia adalah negara kepulauan yang terpisah antara pulau yang satu dengan yang lainnya. Ini juga termasuk faktor-faktor yang harus diperhatikan kenapa pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Kita kembali lagi kepada topik perbincangan kita, yaitu semakin banyak sekolah, semakin banyak pengangguran. Tentu tadi sudah disinggung bahwa faktor utama pengangguran adalah ketidakseimbangan antara populasi jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga ketika mereka lulus, maka mau tidak mau mereka harus mengadu nasib. Tak jarang mereka banting setir dari jurusan mereka ketika sekolah. Katakanlah mereka menjadi TKI, kemudian menjadi TKW di negeri orang. Sehingga mereka modal nekat. Bahkan ada beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang menjadi TKI ataupun TKW tidak berbekal kemampuan atau skill yang memadai. Sehingga di sana mereka bekerja sebagai pekerja kasar atau pekerja non formal.
Tetapi dengan pengalaman yang gigih, kemudian waktu yang relatif lama di negeri orang, tak jarang ketika pulang ke negeri Indonesia mereka menjadi berpengalaman. Ini menarik untuk dibahas. Kenapa sekolah-sekolah yang seharusnya mencetak pengangguran bisa teratasi, malah mencetak pengangguran yang sangat luar biasa. Sehingga ada sebuah istilah yang menyebutkan bahwa universitas atau perguruan tinggi itu mencetak pengangguran intelektual. Artinya orang pengangguran tetapi mereka memiliki pengetahuan yang luas. Ada juga yang memilih ketika mereka lulus dari perguruan tinggi, misalkan mereka ketika mempunyai sedikit uang melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi, katakanlah jenjang magister ataupun doktoral. Padahal tidak menjadi jaminan seorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki output yang besar di masa depannya. Katakanlah ketika Anda misalkan lulusan magister di perguruan tinggi ternama atau doktor di perguruan tinggi ternama dengan predikat cum laude. Kemudian ketika laju pertumbuhan penduduk tidak terbendung lagi dan pengangguran sudah merajalela, maka dengan predikat yang Anda sandang yaitu magister ataupun doktoral, Anda akan juga kesulitan mencari kerja karena Anda juga dihadapkan dengan sebuah problem, yaitu pandangan atau stigma masyarakat terhadap ijazah Anda atau gelar akademik Anda. Gelar yang Anda sandang adalah gelar tinggi, katakanlah gelar kesarjanaan, yaitu bisa saja sarjana, magister ataupun doktoral, sehingga Anda merasa risih ataupun malu ketika ingin bekerja kasar. Walaupun dalam tanda kutip tidak semuanya seperti itu. Ini saya hanya mengambil beberapa istilahnya adalah beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita ini. Nah, yang menjadi perhatian kita seharusnya adalah tidak semestinya pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia itu, entah itu pendidikan formal yang berbasis keagamaan ataupun berbasis di pesantren ataupun berbasis negeri sekalipun, tidak seharusnya mementingkan kualitasnya, tetapi juga mementingkan kuantitasnya. Outputnya mau dikemanakan. Di sekolah itu ya pada dasarnya kita hanya belajar literasi. Katakanlah di sekolah itu kita hanya belajar membaca, menulis, berhitung, berbicara. Yang kita sebut dengan kemampuan literasi. Pada dasarnya ketika kita lulus, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu tidak benar-benar kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan di masyarakat ketika terjun di masyarakat adalah kemampuan literasi kita. Bagaimana membaca, bagaimana menghitung, bagaimana berbicara, dan juga bagaimana menulis. Tetapi kenyataannya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu malah saingan. Kemudian mereka bagaimana menjadi sekolah favorit, mereka menjadi sekolah yang betul-betul fasilitas sarana dan prasarana menjadi nomor satu. Tetapi mereka tidak memperhatikan mau dikemanakan lulusan ketika sudah keluar dari lembaga sekolah itu. Permisalan, ada sekolah yang sangat mahal, akreditasinya sudah A, unggul. Kemudian ada universitas yang sangat unggul, katakanlah di pulau-pulau yang sangat disegani di Indonesia, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang mereka luput perhatian dari itu. Mau dikemanakan lulusan ini ketika lulus? Apakah ada jaminan? Walaupun kita sekolah di perguruan tinggi, misalkan berbau negeri ataupun swasta yang terkenal, adakah jaminan ketika kita lulus kita akan sukses? No, there is no guarantee in education. Tidak ada jaminan sama sekali di pendidikan. Anda sendiri yang menentukan. Sehingga perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga pendidikan apapun itu harus memperhatikan bagaimana nasib generasi bangsa ketika mereka katakanlah bersekolah di lembaga atau institusi Anda. Mau dikemanakan itu? Jangan lagi kita, misalkan Anda adalah seorang kepala sekolah atau rektor di sebuah universitas. Jangan terlalu memikirkan bagaimana nanti akreditasinya, kemudian programnya seperti apa, bantuan hibahnya seperti apa. Yang dipikirkan adalah the big problem is bagaimana mereka dalam tanda kutip mahasiswanya atau siswanya ketika nanti lulus. Bisakah mereka nanti bekerja? Masa depan mereka seperti apa? Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan lagi mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan administratif. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana lulusan ini ketika mereka sudah siap terjun ke masyarakat. Sehingga mereka tidak menjadi generasi-generasi yang alay, tidak menjadi generasi-generasi yang meminta-minta.
tidak lagi menjadi generasi-generasi yang mohon maaf tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang belajar literasi, katakanlah membaca, tapi banyak orang yang tidak pintar membaca keadaan. Banyak orang yang pintar ngomong, tapi banyak orang yang tidak bisa menjaga omongannya. Banyak orang yang pintar menghitung, tapi dia hanya pintar menghitung uang korupsi dan sebagainya. Banyak orang yang pintar menulis, tapi dia hanya pintar menulis berita-berita yang hoaks. Sehingga ketika pendidikan itu memperhatikan hal sedetail itu, maka akan sangat dimungkinkan generasi-generasi penerus yang akan datang tidak menjadi generasi-generasi yang seperti sekarang ini. Ini memang tidak semuanya, tetapi hanya beberapa saja. Tetapi ini memang rata-rata lumrah terjadi di Indonesia. Belum lagi masalah guru-guru yang misalkan ada masalah tentang administratif, baik itu sertifikat guru, kemudian honorer, masalah-masalah gaji yang tidak sepadan dan lain seterusnya. Seharusnya yang diperhatikan adalah bagaimana murid ini kelak ketika lulus. Jadi jangan lagi mementingkan ego semata atau mementingkan kepentingan-kepentingan sekolah yang label itu. Seharusnya yang dipikirkan adalah label bagaimana murid itu ketika lulus nanti, output mereka akan jadi apa kelak. Itu yang harus dipikirkan. Jadi apa ya, kalau kita berpikir kembali, maka ya seharusnya pendidikan itu memang bisa bisa katakanlah bisa meredam, atau dengan kata lain seminimal mungkin bisa mengatasi pengangguran. Tetapi kenyataannya tidak. Belum lagi sekarang banyak menjamur di beberapa pedesaan-pedesaan, ada yang mendirikan pondok pesantren lengkap dengan lembaga formalnya. Mereka tidak memikirkan bagaimana lulusan santrinya, tapi mereka mementingkan akreditasinya. Mereka lebih memilih persaingan seperti apa nanti dan seterusnya. Sehingga nanti ketika ada lulusan, ya mereka akan jadi pengangguran juga, dan mereka akan bahu-membahu, sehingga tidak jarang banting setir dari kenyataan. Dan ada ketidakkonsistenan atau inkonsistensi antara cita-cita dengan kenyataan yang ada sekarang. Katakanlah Anda waktu kecil ingin jadi pilot, Anda waktu kecil ingin jadi presiden. Kenapa sekarang malah sekolah di jurusan yang Anda saat ini tekuni? Berarti kan ada ketidakkonsistenan atau inkonsistensi dalam cita-cita yang Anda tekuni. Seharusnya kalau kita berusaha, kemudian kita mengejar passion, ya seharusnya kita bisa mempertahankan cita-cita kita. Kan seperti itu logikanya. Jadi kalau misalkan di sekolah itu diajarkan mengelola keuangan, ya di sekolah juga seharusnya diajarkan bagaimana caranya agar keuangan kita itu bisa menjadi uang yang dalam tanda kutip bisa menjadi banyak. Bukan malah diajarkan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi saja, tetapi bagaimana di sekolah itu diajarkan survive, kemudian bagaimana di sekolah itu diajarkan menulis dengan yang benar, artinya menulis dengan passion. Bagaimana caranya menemukan passion, kemudian bagaimana kalau kita ditikung orang, bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Itu tidak diajarkan di sekolah. Yang diajarkan di sekolah ya hanya pelajaran-pelajaran yang seharusnya pada dasarnya adalah ketika kita sekolah, tidak semua pelajaran yang ada di sekolah itu kita terapkan ketika lulus. Ya paling-paling hanya literasi saja. Ya membaca, ya menulis, ya berhitung, ya berbicara. Itu saja pada dasarnya. Kita ketika terjun ke masyarakat, ketika melamar pekerjaan, tidak akan dipertanyakan, kamu tahu nggak rasi bintang gitu? Kamu tahu nggak posisi bintang itu garis bujurnya di mana? Kemudian cakrawala di mana? Ya tidak akan dipertanyakan seperti itu. Paling-paling yang dipertanyakan adalah kemampuan berinteraksi kita, berkomunikasi kita, kemudian cara berhitung dan cara bergaul kepada sesama. Sehingga sangat logis ketika banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Apple, Google, kemudian Microsoft, mereka tidak mempermasalahkan ijazah. Mereka tidak mempermasalahkan dari mana lulusannya. Yang penting Anda punya skill atau tidak. Kalau Anda tidak punya skill, ya silahkan cari di tempat kerja yang lain. Kenapa Google dan perusahaan-perusahaan besar tidak seperti itu? Karena semakin ke sini, maka pendidikan itu semakin semakin balance. Artinya kalau dulu tahun 70-an, 80-an, orang lulusan SMA mungkin bisa berkarir dengan karir yang sangat melejit. Apalagi zaman dulu orang yang lulusan sarjana, katakanlah diploma atau sarjana, bahkan doktor sekalipun, mereka akan
terangkat derajatnya. Tetapi kalau zaman sekarang di era 4.0 ini, pendidikan menjadi semakin merata. Orang yang tidak sekolah saja sekarang bisa merakit bom. Orang yang tidak sekolah saja sekarang bisa membuat sebuah gebrakan, membuat pesawat, membuat prototipe, bahkan membuat teknologi-teknologi yang bisa mengalahkan orang-orang yang sekolah. Kenapa? Karena semuanya sudah tersedia di internet. Tetapi di sekolah-sekolah malah mementingkan egonya masing-masing dengan tanda kutip. Dalam tanda kutip mereka masih mementingkan akreditasinya seperti apa, persaingannya seperti apa, SPP-nya seperti apa. Mereka tidak mementingkan outputnya. Kalau dipikir-pikir lagi, zaman sekarang ini antara orang yang tidak sekolah dengan yang sekolah hanya berbeda di ijazah. Jadi kalau kita sekolah ya kita punya ijazah. Orang yang punya ijazah belum tentu punya pemikiran kan? Belum tentu punya karya, tetapi betapa banyak orang di luar sana yang tidak sekolah tetapi sukses. Katakanlah dalam hal ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan besar ya yang tidak sekolah tapi mereka punya passion, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang seperti itu. Sehingga di zaman sekarang itu semuanya bisa diakses. Artinya semua yang tidak sekolah pun punya kesempatan. Dalam hal ini adalah mereka bisa bersaing dan menemukan passionnya sehingga pengangguran-pengangguran itu sedikit bisa berkurang. Dan seiring dengan berjalannya waktu, pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia itu tidak lagi pengangguran-pengangguran yang disebabkan dari sekolah, tetapi pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia adalah murni karena mereka tidak memiliki skill, bukan lagi karena lulusan-lulusan sekolah, baik itu sekolah negeri ataupun kampus swasta maupun negeri. Mari kita berpikir bagaimana tentang output masa depan anak-anak kita kelak. Jangan lagi mementingkan ego-ego semata yang bersifat administratif. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa lebih gigih lagi dalam memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas dan kuantitas diri kita demi masa depan yang lebih baik untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung channel ini agar terus berkembang. Like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.